Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang kami banggakan, kami cintai, Ibu Nunuk Dartini SPD MSI yang kami banggakan, Kepala Sekolah Penggerak, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, Ibu Muidiati MPD, rekan-rekan sejawat, praktisi pendidikan yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar komunitas belajar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat kembali bertemu, berkumpul dalam satu rangkaian kegiatan webinar komunitas belajar SMP Negeri 2 Salatiga Selasa 20 Juni 2023. Izinkan kami mengantarkan untuk membacakan terlebih dahulu susunan mata acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, keempat sesi panelis untuk penyampaian materi, kelima sesi tanya jawab, dan diakhiri penutup. Ibu Bapak yang kami hormati, kita awali kegiatan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Agar kegiatan kita pada siang kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita, maka acara akan kita lanjutkan dengan berdoa kepada Bapak Wildan Mustafa SPD MPD. Waktu kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin sesuai dengan agama Islam bagi Bapak Ibu Guru dan semuanya yang menganut agama selain Islam disilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbana, kami panjatkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Jadikanlah webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat untuk kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat,
umat yang manfaat, umat yang terus mengabdi ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami, dan bimbinglah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wildan yang sudah mengantarkan kita bersama-sama untuk membuka satu kegiatan ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita panjatkan betul-betul dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekiranya kembali lagi muaranya adalah memberikan kebermanfaatan untuk anak-anak peserta didik kita nanti. Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan kali ini akan ada dua materi yang akan disajikan dari narasumber yang luar biasa. Yang pertama nanti akan disajikan oleh Ibu Nunuk Darti di SPD MSI dan yang kedua nanti oleh Ibu Mujiati MPD. Nanti yang pertama Bu Nunuk Darti ini akan menyampaikan satu paparan berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Salatiga terkait dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah tidak asing lagi, beliau Bu Nunuk adalah tokoh di Salatiga yang mengawali karir dari dunia pendidikan dan akhirnya sekarang menjadi pemimpin ya gitu ya pimpinan tertinggi di Dinas Pendidikan. Namun demikian saya tidak akan membacakan CV beliau karena kita yakin kita semua tahu beliau orang yang sudah sangat kita kenal. Namun demikian memantik sedikit bahwa selalu nama beliau itu tentu memberikan satu hal yang sering kita ingat begitu ya, bahwa kata orang bijak nama itu mengandung makna. Mohon izin Ibu, jadi kalau dari nama Bu Nunuk Dartini itu pantas kalau beliau itu menjadi seorang pemimpin begitu lah. Jika boleh diizinkan saya mencoba memaknakan Bu Nunuk Dartini. Nunuk Dartini, nunya itu Nusa Bangsa aku mengabdi. Jadi pengabdian beliau pada Nusa Bangsa itu luar biasa nggih. Nukar informasi dan suka berbagi. Bu Nunuk betapa luar biasanya open welcome dan yang luar biasa selalu mendengarkan apa curahan kita semua Bapak Ibu guru. Dartini dari guru SD menjadi pemimpin tertinggi. Kini beliau menjadi kepala Dinas Pendidikan di Kota Salatiga. Tiap hari tiada terobosan dan inovasi. Kita percaya gebrakan-gebrakan terobosan di dunia pendidikan sekarang betapa masif dan kita rasakan bersama. Dan akhirnya yang niat bekerja untuk ibadah demi tujuan pendidikan di Kota Salatiga ini. Kita apresiasi yang positif, yang luar biasa kepada Bu Nunuk. Dan waktu sepenuhnya Ibu, kurang lebih 30 menit ke depan, monggo bisa menyampaikan paparan materinya. Maaf Mas, aduh malah hilang. Aduh, Mas Jalu. Bentar Mas. Ini kok hilang punya saya. Mas Jalu. Mas Jalu, saya kok hilang Mas. Jalu.
Mohon maaf. Oh, iya. Didengar, Mas? Sudah, Ibu, lancar, Ibu. Oh, iya. Maaf tadi trouble. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salatiga selaku narasumber, juga sekaligus Kepala Sekolah Penggerak. Yang saya hormati rekan-rekan semua, para praktisi pendidikan, seluruh peserta webinar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga bisa berkumpul walaupun lewat daring dalam rangka meningkatkan kompetensi kita di acara webinar komunitas belajar dalam rangka platform Merdeka Mengajar. Nah, ini dengan tema yang sudah disusun sangat baik, yaitu praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdiferensiasi. Untuk itu, kami atas nama pribadi dan atas nama dinas menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Tentu kami yang pertama mendukung semua program kegiatan yang menyangkut peningkatan kompetensi maupun untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Salatiga. Ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama yaitu peningkatan kualifikasi guru melalui fasilitasi izin belajar. Jadi teman-teman di samping sering mengikuti webinar, seminar, kemudian juga sosialisasi dan lain-lain. Ini kami juga memberikan satu kesempatan bagi teman-teman untuk meningkatkan kualifikasinya dengan meningkatkan belajar lebih tinggi lagi. Jadi melanjutkan studi lanjut ya. Jadi kemudian juga mengikuti BIMTEK dan lain-lain. Ini kami dukung. Kemudian kami juga melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung program sekolah penggerak maupun guru penggerak. Jadi kami fasilitasi. Lalu berikutnya dengan dukungan tersebut bentuknya bisa sosialisasi, kemudian juga penyediaan pelatihan dan juga mengajak teman-teman untuk selalu mengimbaskan apa yang sudah diperoleh dari para guru penggerak ini maupun sekolah penggerak. Ini bagian dari strategi maupun kebijakan kami. Kemudian juga meningkatkan peran guru mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui IKM. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman ini di Kota Salatiga baru menggelar panen raya atau gelar karya untuk P5-nya dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan juga sangat membanggakan bagi kita semuanya. Ini tentu tidak lepas dari peran serta teman-teman guru penggerak maupun para kepala sekolah penggerak yang kepala sekolah di sekolah penggerak yang selalu menularkan atau mengimbaskan ilmunya kepada teman-teman di Kota Salatiga. Jadi mungkin hari ini kami tidak bicara banyak, karena nanti narasumber yang utama itu akan disampaikan oleh Ibu Mujiati, tapi yang jelas dari Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya. Apalagi kegiatan-kegiatan semacam ini kami berharap teman-teman yang belum bergabung itu bisa bergabung. Ini satu kesempatan yang sangat baik, sehingga kita tidak harus meninggalkan tempat, tidak harus kemana-mana, tetapi ini dari rumah, maaf, kami dari sekolah, dari mana kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, ilmu kita semakin bertambah, dan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional kita ini bisa terwujud dengan sebenar-benarnya. Demikian saja. Mohon maaf ini Bu Muji, saya ada undangan, nampaknya akan ada pelantikan ini.
di Pemkot, sehingga kami harus persiapan dulu. Saya kira itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila berdiferensiasi yang digagas oleh SMP Negeri 2 selaku sekolah penggerak dalam rangka pengimbasan ini kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bu Nunu. Ya. Mohon maaf ya, ini tidak bisa berlama-lama karena saya ternyata mendapat undangan pelantikan. Iya. Baik, siap. Terima kasih, Bu Nunu. Semoga tetap ya, Bu. Tidak tahu ya. Dimanapun disyukuri. Makasih ya, selamat berwebinar. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik untuk kita. Amin. Amin. Mohon doa restunya, Bu Nunu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Terima kasih yang sudah mengantarkan kita beberapa poin penting yang bisa kita cermati bersama, dan tentu sekarang kita langsung saja secara panel begitu langsung kepada paparan satu topik materi yang sangat menarik berkaitan dengan sesuatu yang ya di tahun pelajaran ini sudah kita mulai semua di sekolah, namun dengan kemasan dan sesuatu yang kadang berbeda. Dan harapannya melalui forum ini kita akan memiliki satu penyamaan persepsi yang sama, dan satu hal yang kita pelajari hari ini semoga bisa memantik untuk kita bisa melakukan terobosan-terobosan dalam upaya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kali ini akan coba dikorelasikan dengan satu konsep diferensiasi. Maka dengan bangga kami mohon kepada Bu Mujiati MPD untuk memberikan paparan materinya. Kurang lebih ada 45 menit waktu untuk penyampaian materi dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bu Muji. Terima kasih Pak Waskito, izin untuk share materi. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Pak Waskito? Sangat jelas, Ibu, sangat jelas. Oke, sampun. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya Mujiati MPD, Kepala Penggerak dari SMP Negeri 2 Salatiga. Di dalam komunitas belajar kami di PMM, ini adalah webinar yang pertama untuk komunitas belajar kami. Kami akan mengimbaskan dan membagikan praktik baik yang sudah berjalan selama 1 tahun pelajaran di SMP Negeri 2 Salatiga. Harapan kami, apa yang kami sampaikan nanti bisa saling menguatkan dan nanti kita sharing di sini, dan nanti teman-teman tim dari SMP Negeri 2 Salatiga bisa menambah dan saling menguatkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang sungguh saya banggakan, kami sapa dulu Bapak Ibu yang dari luar SMP Negeri 2 Salatiga, ini ada dari SD, dari SMP di sekitar kita, bahkan saya lihat ada juga yang dari luar kota. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah menghadiri undangan webinar yang sudah kami share secara digital. Bapak Ibu yang saya hormati, proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan oleh Pak Waskito tadi, hampir semua sekolah pelaksana IKM sudah melaksanakan. Namun di SMP Negeri 2 Salatiga kami berupaya untuk menawarkan terkait P5 yang berdiferensiasi. Lalu bagaimana pelaksanaannya ini akan kami share di siang hari ini dan semoga bisa tuntas gitu nih Bapak Ibu karena waktu yang sangat singkat. Latar belakang P5 berdiferensiasi yang ada di SMP Negeri 2 Salatiga itu yang pertama bahwa
P5 itu adalah bagian dari kegiatan co-kurikuler, sehingga ini wajib untuk dilaksanakan dan terintegrasi di dalam jam efektif pembelajaran. Selanjutnya, P5 ini bukan proyek mata pelajaran. Karena P5 ini adalah co-kurikuler, otomatis P5 ini bukan mata pelajaran, tetapi berdiri sendiri, bukan integrasi mata pelajaran juga. Sehingga nilai, kegiatan, dan sebagainya, P5 ini berdiri sendiri sebagai co-kurikuler. Selanjutnya, tujuan P5 yang utama yaitu sesuai dengan standar kelulusan SD, SMP, atau pendidikan dasar, bahwa P5 ini tujuannya menguatkan kompetensi karakter sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi, apa yang dikuatkan, apa yang dikembangkan di dalam kegiatan P5 ini adalah karakternya. Sehingga kita mengutamakan tujuan utama yaitu karakter. Walaupun nanti akan ada dampak-dampak sampingan dari apa yang sudah kita laksanakan. Otomatis literasi siswa menguat dan literasi numerasi siswa pun juga akan menguat. Selain kompetensi karakter yang memang tujuan utama untuk kita kuatkan atau kita kembangkan. Kemudian latar belakang yang keempat, bahwa di dalam kurikulum merdeka ini jelas prinsip pembelajarannya adalah merdeka. Nah, di sini kita harus menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, disinilah letak bahwa kita melaksanakan P5 itu akan lebih baik jika dilaksanakan juga pada saat kita menyesuaikan karakteristik mereka. Sehingga karena kita menyesuaikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa, otomatis yang kita lakukan adalah dengan pendekatan diferensiasi. Yang kedua, karena merdeka kita berusaha untuk melibatkan siswa di dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan P5. Sehingga bukan guru yang menentukan, tetapi siswa. Baik itu dari tes diagnostiknya, kita memiliki gambaran profilnya, maupun untuk kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan minat dan potensi mereka. Prinsip atau latar belakang yang kelima yaitu waktu. Bahwa P5 ini membutuhkan waktu kurang lebih 30% dari hari efektif belajar. Bapak Ibu, kata kuncinya adalah hari efektif belajar. Dan 30%. Ini kurang lebih setelah kita hitung selama 1 tahun, itu kurang lebih 9 minggu per tahun. Jadi P5 ini luar biasa Bapak Ibu, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa? Karena yang mau dirubah adalah karakter. Yang mau dikuatkan adalah karakter, tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan harus di hari efektif belajar. Nah, otomatis bagaimana? Nanti miskonsepsi yang terjadi di lapangan justru menggunakan waktu-waktu tidak efektif, misalnya saat jeda semester. Apakah ini termasuk miskonsepsi? Kalau itu masuk di dalam kegiatan co-kurikuler dan intrakurikuler, harusnya ada di dalam kegiatan jam efektif belajar, bukan pada jam jeda semester. Nah, di SMP Negeri 2 Salatiga, kita sudah mengembangkan 4 modul proyek secara mandiri. Ini secara mandiri. Nah, inilah proyek-proyek yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Salatiga sebagai bentuk pengimbasan kami kepada Bapak Ibu guru yang menjadi peserta kali ini. Yang pertama, kita saat itu mengambil tema terkait dengan kegiatan bangunlah jiwa raganya. Jadi tema bangunlah jiwa raganya. Kemudian untuk judulnya kita kemas menjadi Be Mindful Everyday. Ini menghasilkan beberapa kegiatan diferensiasi pada proses P5-nya. Kemudian untuk P5 yang kedua, yaitu Salatiga Klangenan Ningati, ini modul ini untuk kearifan lokal, tema kearifan lokal. Proyek 1 dan proyek 2 ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 minggu. Kami mengambil sistem blok. Untuk proyek 1 selama 3 minggu, proyek 2 selama 2 minggu, dan ini kita laksanakan di semester gasal. Kemudian proyek yang ketiga, ini temanya kewirausahaan, kita beri judul Socio-Entrepreneurship Kini dan Nanti. Ini waktunya kurang lebih 2 minggu, mulai dari persiapan sampai dengan gelar karya. Kemudian proyek yang keempat, temanya adalah rekayasa dan teknologi, kita beri judul Empowering EduTech. Ini juga membutuhkan waktu 2 minggu
Dan proyek ketiga dan keempat ini kita laksanakan selama pada saat semester genap. Nah, dari judul-judul ini ternyata bisa menghasilkan beberapa kegiatan di mana kita berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Diferensiasinya, nah ini Bapak Ibu, diferensiasinya. Untuk Salatiga Klangenan Ngati ini menghasilkan 4 diferensiasi pokok. Jadi 4 wadah besar yang menampung karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ini tidak per kelas, jadi kelas 1-7A adalah 1, kelas 7B adalah 2, tidak. Namun dari seluruh kelas kita berusaha menyesuaikan karakteristik mereka berdasarkan hasil tes formatif awal atau diagnostik awal, menghasilkan siswa-siswa mana yang masuk kelompok multimodal dan merchandise, kemudian kelompok siswa mana yang masuk kelompok multimodal kedua untuk video pendek, dan kelompok siswa mana yang masuk divisi board game, dan siswa mana yang masuk kelompok ketoprak dan tari. Ini semua pengelompokannya kita memperhatikan kebutuhan siswa dan kita melibatkan siswa. Pelibatannya dalam bentuk assessment, yaitu assessment diagnostik awal, sehingga mereka terlibat di dalam kita menentukan sub-sub kegiatan berdasarkan karakteristik mereka. Ini diferensiasi untuk proyek yang kedua. Ini kami hanya beri contoh. Ini proyek yang ketiga. Proyek yang ketiga setelah kita berusaha menyesuaikan karakteristik siswa, muncul 3 kelompok besar. Bahwa ada siswa-siswa yang memang memilih atau boleh dikatakan sesuai karakteristiknya dengan divisi Mindful Soul, kemudian divisi Mindful Eating, dan divisi Mindful Fitness. Dan masing-masing kegiatan ini menghasilkan karya proyek yang luar biasa berbeda-beda. Untuk Mindful Soul ini lebih banyak ke sastra. Kemudian Mindful Eating ini lebih banyak ke bagaimana mereka mengkampanyekan makan makanan sehat dan berperilaku bagaimana terhadap makanan. Selanjutnya, divisi Mindful Fitness ini banyak menghasilkan karya-karya terkait dengan cipta karya tari dan cipta karya senam irama. Dari sini kita menghasilkan lebih dari 9 karya tari dan 3 karya senam. Nah, ini diferensiasi untuk tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Bapak Ibu, proyek yang selanjutnya, yang ketiga, ini menghasilkan 3 penyesuaian. 3 penyesuaian, siswa-siswa ada yang dikelompokkan atau mengelompok pada video blog, kemudian ada yang augmented reality, dan ada juga digital marketing. Ini menunjukkan bahwa kita berupaya untuk menyelaraskan kurikulum merdeka bahwa kita melayani kebutuhan mereka. Selanjutnya, ini adalah contoh assessment yang dilakukan di SMP Negeri 2 Salatiga sebelum kita melaksanakan kegiatan eksekusi. Anak-anak ini harus menyesuaikan di ranah apa berdasarkan ruang ekspresi mereka. Ini contoh instrumen yang dikembangkan oleh teman-teman kami, tim P5 kami, asesmen diagnostiknya. Asesmen diagnostiknya, apakah mereka nanti berdasarkan karakteristiknya masuk kelompok yang mana, itu harus kita ukur. Sehingga mereka tidak spontanitas memilih, apalagi guru memaksakan kamu harus kelompok ini, tidak. Jadi pelibatan mereka salah satunya ada di sini Bapak Ibu. Kita libatkan mereka untuk menentukan mereka ini masuknya divisi mana. Kemudian kita juga mengembangkan asesmen formatif. Jadi di dalam pelaksanaannya kita juga ada asesmen formatif baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, ini contoh-contoh asesmen formatif yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru yang membantu untuk mengetahui sejauh mana proses yang sudah dilakukan di P5 sehingga bisa memperbaiki tahap-tahap berikutnya. Ini masih juga contoh-contoh
asesmen formatif yang dikembangkan oleh teman-teman kami, yaitu asesmen formatif 2, ini misalkan kita ambil yang digital marketing, kemudian ini juga asesmen yang juga dilakukan oleh teman-teman, juga ada lembar kerja peserta didiknya. Jadi pada saat berkegiatan, teman-teman juga mengembangkan LKPD sehingga kita mengetahui dan memberikan arah, memberikan panduan bahwa apa sih yang harus dilakukan anak-anak hari ini untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai dimensi yang harus dikembangkan oleh mereka. Ingat Bapak Ibu bahwa P5 ini tujuannya sekali lagi adalah menguatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga arahnya, tujuannya itu tetap pada dimensi yang kita pilih, yaitu dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini contoh rubrik assessment untuk sumatifnya. Kalau tadi kita beri contoh assessment formatifnya, LKPD-nya, ini kita beri contoh assessment untuk sumatifnya. Di mana assessment sumatif ini nanti akan sangat berpengaruh kepada saat kita menyusun laporan hasil belajar P5-nya atau raport P5-nya. Ini juga dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru, beda proyek, otomatis beda assessment-nya. Dan ini kita perhatikan, kita sudah memperhatikan sub-elemennya. Jadi yang dinilai itu bukan videonya, yang dinilai bukan ketopraknya, yang dinilai bukan merchandise-nya, tetapi yang dinilai tetap pada karakternya. Sedangkan produk-produk tadi adalah sarana untuk mengembangkan karakter siswa agar mencapai tujuan-tujuan atau dimensi atau sub-elemen yang ingin kita kembangkan atau ingin kita kuatkan pada kesempatan itu. Ini contoh lagi, yaitu contoh refleksi. Jadi kita juga mengembangkan instrumen-instrumen refleksi. Ini teman-teman kami, tim ini sangat kreatif sekali, juga mengembangkan instrumen refleksi diri pada setiap kegiatan, di mana kegiatan P5 kami kadang-kadang dibagi menjadi 3 tahap, kadang dibagi menjadi 4 tahap. Nah, setiap tahap itu pasti ada situasi untuk kita refleksikan, sehingga hasil refleksi sebagai cermin kita, apakah perlu itu untuk diperbaiki ataukah tidak. Nah, ini contoh juga refleksi, ada refleksi kelompok, ada refleksi individu. Nah, ini contoh laporan hasil proyek penguatan kami, Bapak Ibu. Contoh hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi rapotnya. Nah, rapot ini oleh sekolah sudah di-print dan sudah dibagikan. Yang jelas semakin ragam diferensiasinya, maka otomatis pada saat proses penginputan data itu semakin kompleks. Itu yang dirasakan oleh teman-teman kami kemarin hasil evaluasi setelah teman-teman melaksanakan input data untuk menghasilkan raport. Dan alhamdulillah kemarin raport ini sudah kita bagikan kepada seluruh orang tua dan sudah diterima oleh orang tua. Dan setiap proyek ini ada deskripsinya, jadi deskripsi kegiatannya apa, kemudian diferensinya apa, kemudian di sini ada capaian siswa terkait dengan pelaksanaan P5 berdasarkan dimensi yang ingin kita kembangkan. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang kita kembangkan. Ini yang saat Be Mindful Everyday ada 3 yang kita kembangkan. Kemudian ini pada saat proyek Salatiga Kelangenan Ningati ada 2 yang kita kembangkan. Ini capaiannya. Kemudian saat Socio Entrepreneurship Kini dan Nanti, ini ada 2 dimensi yang ingin kita kembangkan. Ini hasil capaiannya. Kemudian saat Empowering EduTech, itu ada 2 dimensi yang kita kembangkan. Jadi kita sudah mengembangkan 6 dimensi selama 4 proyek, dan ini sudah kita laporkan kepada orang tua. Hasilnya ada di sini, Bapak Ibu. Hasilnya anak-anak terkait deskripsinya ada di sini. Ini catatan prosesnya lengkap dengan judul proyek yang dia ambil. Nah, yang berbeda terkait dengan laporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin dengan sekolah lain,
kami juga melaporkan portofolio siswa selama berkegiatan. Ini kita laporkan kepada orang tua. Ini berarti laporan portofolio anak-anak pada saat proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan proyek 4. Jadi ini untuk mengefisienkan portofolio ini kita bentuk dalam bentuk barcode. Selanjutnya ini contoh-contoh Bapak Ibu, video-video yang sudah kita upload di YouTube Bapak Ibu, bahwa gelar karya itu tidak harus membutuhkan biaya besar, kemudian kita pameran, tidak harus seperti itu, namun gelar karya juga bisa gelar karya digital. Jadi bisa saja karya-karya anak-anak ini kita upload di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, lalu nanti link-linknya itu kita share ke orang tua, share ke anak-anak, kelas lain. Ini sudah termasuk gelar karya, karena gelar karya itu tujuannya adalah mengkomunikasikan hasil proyek anak-anak kepada minimal kepada sesama teman, guru, syukur bisa kepada orang tua, masyarakat sekitarnya. Ini gelar karya proyek penguatan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Salatiga. Jadi ada gelar karya secara fisik, juga ada gelar karya secara digital. Ini gelar karya secara fisik, kita libatkan beberapa stakeholder. Gelar karya ini ternyata memberikan antusias yang cukup bagus dari pemangku kepentingan, baik itu Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Wali Kota, kemudian jajaran di Dinas Pendidikan Kota Salatiga, kemudian dari sekolah-sekolah lain di luar Kota Salatiga, kemudian di luar SMP Negeri 2 Salatiga, ini memberikan apresiasi. Bahkan yang gelar karya yang ketiga, kami memiliki kesempatan untuk memamerkan pada beberapa kepala sekolah, kemudian wali kota, kemudian DPR dari Mungyong, Korea Selatan. Selanjutnya kita juga mendapatkan testimoni baik atau apresiasi baik dari salah satu kepala sekolah di Mungyong terkait dengan gelar karya P5 kami yang ketiga, yang pada saat itu berkebetulan juga dengan adanya acara kunjungan dari Korea Selatan. Ada kekuatan dan ada pendukung tentunya, itu bisa berjalan dengan sangat baik. Yang pertama Bapak Ibu, kalau P5 ini ingin terlaksana dengan baik, ini yang kita pelajari, yang kita refleksikan. Yang pertama, kekuatan dan pendukung yang ada di SMP 2, dan ini semoga juga ada di sekolah-sekolah lain, adalah memang diperlukan kerja tim dan inisiator yang kuat. Jadi memang inisiatif-inisiatif yang ada pada teman-teman tim P5, koordinator P5, kemudian tim kurikulum, ini sungguh luar biasa, sehingga teman-teman di luar inisiator ini bisa melaksanakannya dengan sangat baik. Dengan sangat baik melalui beberapa media komunikasi, bisa langsung, bisa lewat Facebook, atau bisa juga lewat WA Group. Ini terus kita komunikasikan, dan pada saat pelaksanaan P5, WA Group ini sangat membantu untuk kerja tim dan kerja inisiator terkait dengan pelaksanaan P5. Selanjutnya, adanya kultur belajar yang tinggi. Jadi kultur belajar di sekolah ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan P5 berdiferensiasi di SMP 2. Karena kita ketahui sendiri bahwa pelaksanaan P5 ini untuk kurikulum merdeka di Salatiga memang tahun pertama. Sehingga kita belum mendapatkan contoh-contoh yang banyak. P5 yang benar itu yang bagaimana. Sehingga kita terus belajar, baik itu belajar dari buku petunjuknya, kemudian belajar dari tokoh-tokoh, belajar dari narasumber, fasilitator, terkait dengan P5 ini, dan diskusi tentunya. Selalu kita adakan diskusi untuk bagaimana kita menguatkan terkait pelaksanaan P5 ini. Kemudian kekuatannya adalah pendokumentasian data yang terus kita perbaiki. Bapak Ibu, di awal kita melaksanakan P5, kami kedodoran terkait dengan pendokumentasian. Namun, dengan berjalannya waktu, pendokumentasian ini terus kita perbaiki, sehingga pelaporan, pengumpulan data, ini bisa terdokumentasi dengan baik. Pada saat kita menyampaikan portofolio kepada orang tua, itu kita sudah siap. Selanjutnya, kepemimpinan pembelajaran. Memang ini sangat penting, karena bagaimanapun kepemimpinan pembelajaran ini dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan P5 yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan P5.
Karena bagaimana Bapak Ibu guru, karyawan ini bisa saling bahu-membahu membantu, dan bagaimana mereka merasa memiliki proyek ini. Ini yang paling penting. Sehingga karena Bapak Ibu guru, siswa, orang tua merasa memiliki proyek ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengedepankan murni hasil karya siswa, bukan hasil karya orang tua, bukan hasil karya guru. Guru sifatnya hanya sebagai mentor, guru sifatnya hanya sebagai pendamping, eksekutornya tetap harus siswa. Nah ini yang kita kembangkan di SMP 2 seperti itu. Sehingga pada saat gelar karya pun ada karya-karya yang mungkin tidak atau belum optimal, tapi kami sangat menghargai karena siswa kami sangat beragam. Selanjutnya dukungan orang tua dan stakeholder yang sangat baik. Jadi orang tua sangat mendukung untuk kegiatan P5 ini, terbukti dari beberapa kali ada testimoni, dan setiap kali orang tua harus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan P5 ini, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan cukup baik. Kemudian stakeholder tadi, misalnya kepala dinas, lingkungan sekitar, pengawas, kepala sekolah, guru, dan sebagainya, ini memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap pelaksanaan P5, sehingga kita memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi. Yang keenam, well-being dari lingkungan sekitar. Luar biasa Bapak Ibu, di Salatiga ini dunia industri, kemudian lembaga pendidikan, masyarakat, objek-objek wisata, ini memberikan sambutan yang baik terhadap kegiatan P5 yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Ini terbukti pada saat kita melakukan P5 yang ketiga. Satu hari itu bisa lebih dari 10 kelompok sampai 15 kelompok, lebih dari 30 siswa mereka berpencar di luar SMP Negeri 2 tanpa ada pendampingan dari guru satupun. Nah, ini kondisi semacam ini juga kita bangun, satu membangun kemandirian, dua membangun tanggung jawab juga. Mereka harus wawancara, mereka harus membuat video, mereka harus membuat vlog di luar wilayah SMP Negeri 2 Salatiga. Nah, ini tentunya tanpa kondisi yang ramah terhadap anak-anak di luar sana, mungkin ini tidak akan menjadi kekuatan atau sesuatu yang mendukung untuk kegiatan kami. Selanjutnya juga instansi-instansi pemerintah yang sangat welcome, sangat well-being terhadap anak-anak, sehingga mereka tidak takut untuk melakukan kegiatan wawancara ataupun liputan. Namun kita juga ada hambatan Bapak Ibu. Hambatan yang pertama adalah sistem anggaran. Jadi menggunakan BOS ini Bapak Ibu mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, bahwa jika tidak dianggarkan di RAKS maka itu akan kesulitan. Bahkan kadang-kadang kita kesulitan untuk mata anggaran. Misalkan saat gelar karya nih butuh balon, misalkan ternyata balon belum dianggarkan dan mata anggaran itu kode rekeningnya belum ketemu misalkan. Nah ini sistem anggaran ini juga sangat menyulitkan untuk pelaksanaan eksekusi kegiatan P5. Kadang-kadang kita inginnya setiap kelompok kita bantu sekian rupiah gitu, namun di kode rekening itu tidak ada. Nah ini juga menjadi penghambat, salah satu penghambat untuk pelaksanaan kelancaran P5. Tapi alhamdulillah ada solusi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, miskonsepsi terkait P5. Jadi adanya miskonsepsi antar kita sendiri, antar guru sendiri, kemudian stakeholder, kadang-kadang masih ada miskonsepsi terkait P5 ini. Nah ini merupakan juga hambatan. Namun dengan diskusi, dengan mencari literasi atau literatur yang mendukung ini, semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya penyusunan jadwal pengajar P5 yang kadang-kadang berbarengan dengan kegiatan lain. Karena begitu P5 ini berjalan dengan sistem blok, maka mau tidak mau semua guru kelas 7 harus siap mengajar di kelas manapun, divisi apapun atau diferensiasi apapun. Nah ini kadang-kadang mereka pada jam 1-2 harus mengajar di diferensiasi Marsendes, tapi pada posisi yang lain dia harus mengajar, atau mungkin harus dinas luar, atau mungkin karena keperluan keluarga. Sehingga kita harus kadang-kadang pagi hari ganti jadwal. Ini yang kita hadapi. Dan masih ada penghambat satu lagi yang belum kami sampaikan di sini, yaitu terkait dengan kompetensi profesional Bapak Ibu terkait dengan diferensiasi kita. Misalkan terkait dengan pembuatan peta digital. Ada guru yang mungkin memang penguasaan tentang peta digital itu kurang. Nah ini
ini harus ada alternatif-alternatif atau cara-cara bagaimana Bapak Ibu guru bisa menguasai itu semua. Misalkan terkait dengan cagar budaya. Sebagian besar guru-guru tidak paham ini sejarah gedung A, gedung B, gedung C. Nah, ini terkait dengan kompetensi profesional Bapak Ibu terkait materi konten yang ada di P5. Karena misalkan saya mengajar IPA nih, maka saya kadang-kadang tidak paham dengan apa sih entrepreneur itu dan sebagainya. Nah, ini harus ada solusi. Itu juga termasuk hambatan yang kita alami selama melaksanakan kegiatan P5. Nah, ini contoh-contoh gelar karya digital Bapak Ibu, ini linknya. Kalau kita klik ini terhubung dengan YouTube. Di sana anak-anak melaksanakan kegiatan gelar karya P5 yang sungguh unik. Nanti Bu Anita bisa menunjukkan atau Bu Kris salah satu video terkait dengan pelaksanaan gelar karya digital ini. Artinya Bapak Ibu, anak-anak ini mempresentasikan karyanya, kemudian kita video, kemudian setelah di videonya kita unggah di YouTube. Ini salah satu alternatif cara untuk mengemas gelar karya yang murah tetapi tetap esensinya mengkomunikasikan karya itu tetap ada. Ini publikasi Bapak Ibu, kami pada saat melaksanakan P5 memang kita publikasikan juga, baik itu publikasi melalui pameran, ya, beberapa pameran kita publikasikan, ada kesempatan pameran kita pamerkan, supaya anak-anak ada muncul kebanggaannya terhadap karya-karya mereka dan kita menghormati karya-karya anak-anak supaya termotivasi selanjutnya membuat karya-karya yang baik. Sekali lagi, karya ini hanya sarana nih Bapak Ibu, karya dan aksi itu sarana untuk mencapai dimensi yang kita inginkan. Kemudian publikasi melalui tamu studi tiru. Jadi ada beberapa yang melaksanakan studi banding ke SMP Negeri 2, dari SMP Negeri 1 Tegal, dari MKKS Kota Tegal, kemudian dari Kabupaten Tuban, dari Bantara Wacana. Ini semuanya kita publikasikan. Jadi bagaimana hasil karya kita, karya anak-anak melalui P5 diferensiasi ini kita publikasikan melalui kegiatan-kegiatan ini dan ternyata apresiasinya sungguh-sungguh bagus, gitu ya, sungguh luar biasa, terbukti dari testimoni yang mereka sampaikan kepada kami, dan seluruh testimoni itu sudah kita unggah di media sosial SMP Negeri 2. Dan ini yang terus memotivasi kami untuk melakukan kegiatan P5 yang sesuai dengan realnya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ini melalui PMM, dan hari ini salah satu bukti bahwa kami juga berusaha untuk mengimbaskan kepada guru di luar SMP Negeri 2 Salatiga untuk mengetahui lebih dekat apa sih P5 berdiferensiasi yang ada di SMP Negeri 2 Salatiga. Selanjutnya akan kami tampilkan video Bapak Ibu. Sudah video terkait dengan pelaksanaan P5 di SMP Negeri 2. Videonya, nah ini contoh Bapak Ibu video yang tahapan-tahapan untuk kegiatan kita. Tidak Bapak Ibu masih proses. Bisa tampil videonya?
Baik. Selanjutnya kami ada satu lagi video, di mana video ini menunjukkan tahapannya. Bapak Ibu, tarian-tarian yang dilakukan oleh anak-anak tadi dan dimainkan oleh stakeholder yang ada, itu juga tarian-tarian hasil karya siswa pada proses pelaksanaannya. Nah, ini ada satu video lagi Bapak Ibu, saya berikan contoh, masih ada waktu, saya berikan contoh lagi, satu video lagi terkait dengan pelaksanaan P5 sesuai dengan tahapannya.
Baik, itu Bapak Ibu gambaran yang bisa kami sampaikan terkait dengan P5 berdiferensiasi di SMP 2. Tentunya kami tidak bisa menyampaikan seluruhnya secara utuh. Kami juga di dalam melaksanakan kegiatan P5 ini selalu menggunakan modul-modul yang dikembangkan sendiri dan kita sudah cetak semuanya untuk kegiatan itu, dan ini menjadi modal kami untuk melaksanakan kegiatan P5 baik yang pertama maupun sampai yang keempat. Dan sekali lagi P5 ini tujuannya bukan produknya, tetapi sekali lagi produk maupun aksi di belakang itu merupakan sarana untuk mengembangkan dimensi-dimensi nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, sehingga dimensi itu semakin kuat, diharapkan karakter siswa juga semakin meningkat. Dan alhamdulillah untuk karakter ini, untuk SMP Negeri 2 Salatiga, rapat pendidikannya alhamdulillah juga mengalami kenaikan sebesar 19%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan positif terkait dengan P5 ini juga berdampak pada pelaksanaan peningkatan karakter yang ada di sekolah. Demikian Pak Waskito, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan karena keterbatasan waktu mungkin saya terlalu cepat menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Muji, dan kami mohon untuk tidak diakhiri dulu Bu Muji, karena kita akan masuk sesi tanya jawab ya Bu Muji ya. Kami yakin Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan ini mungkin akan menyampaikan banyak hal, dan barangkali juga terbesit tadi yang Ibu sampaikan berkenaan dengan gelar karya itu nggak harus mahal, bahwa presentasi itu bisa, dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya masih di hidden sama Bu Muji, dan nanti barangkali teman-teman akan mencoba mengeksplor bersama-sama melalui sesi tanya jawab ini. Maka saya berikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu dengan teknis, boleh raise hand, angkat tangan, nanti bisa membuka mikrofonnya setelah kami persilahkan menyebutkan identitas diri dan asal satuan pendidikan dari mana, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Atau dengan teknik yang kedua, Bapak Ibu boleh melakukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan dengan memberikan pertanyaan melalui chat yang ada dalam room ini. Kami minta nanti sebelum sesi tanya jawab ini kita mulai, kami informasikan kembali kepada seluruh peserta, mohon maaf untuk berkenan mengisi daftar hadir kembali, karena daftar hadir yang pertama tadi kami belum memberikan kolom untuk email, karena nanti sertifikat yang kami berikan akan kami kirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu sertakan dan kirimkan dalam daftar hadir. Sudah mengangkat tangan yang pertama ada Pak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Halo Pak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Iya, selamat siang Pak. Baik, kita masih menunggu yang lain. Untuk itu Pak Muhammad Siddiq boleh langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Mujiati. Mari silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Waskito sudah memberikan saya izin untuk memberikan pertanyaan seputar tentang proyek penguatan profil Pancasila yang berdiferensiasi ini. Saya dulu Pak pernah membaca itu surat edaran dari Kementerian Pendidikan, itu surat tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Itu setiap sekolah sekarang sudah harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa memandang ragam disabilitasnya. Yang saya ingin tanyakan, apakah di sekolah SMPN 2 Salatiga ini sudah ada menerima peserta didik berkebutuhan khusus atau tidak? Dan jika memang ada menerima peserta didik berkebutuhan khusus, ragam disabilitasnya itu apa saja? Dan selanjutnya, bagaimana pelayanan pendidikan bagi ini jika ada
bagaimana pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Karena sebagaimana diketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri berangkat daripada kebutuhan belajar peserta didik, baik itu peserta didik normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu saja. Mohon maaf Pak Muhammad Siddiq, tadi belum menyampaikan asalnya dari mana Bapak? Oh iya, mohon maaf karena saya terburu-buru nih Pak. Boleh dibuka videonya juga Pak, supaya kita juga semakin berkenal gitu. Ya. Dan ini mohon maaf Pak, karena posisi sedang ini Pak, sedang bersama anak-anak ini Pak. Oh, oke. Saya mengajar di SMA Negeri Muda Sa'adah Raya. Jadi saya sudah isi juga biodatanya. Ya, asal saya di Aceh Pak, Aceh Selatan Pak. Aceh. Ya. Luar biasa. Oke, dari ujung Indonesia, sebelah barat di Pulau Aceh. Baik, Pak Muhammad Siddiq akan langsung ditanggapi oleh Ibu Mujiati. Nanti kepada penanya selanjutnya boleh mempersiapkan diri pertanyaannya setelah Bu Mujiati menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Muhammad Siddiq. Monggo Bu Muji. Izin menjawab Pak Siddiq. Alhamdulillah ini teman kita dari Aceh bisa bergabung di sini. Nah, kelebihan dari ruang virtual nih, bisa menyatukan dari yang jauh juga. Terima kasih untuk SMP Negeri 2 Salatiga untuk tahun ini atau tahun pelajaran ini. Kami diberi kepercayaan mengasuh kurang lebih 4 siswa inklusi, Bapak. Jadi siswa inklusi ini berdasarkan hasil asesmen dari rumah sakit, yang tadinya kita tidak mengetahui apakah anak ini inklusi ataukah tidak. Namun setelah ada kecurigaan kami, kita duga anak ini kelompoknya inklusi, maka kita lakukan asesmen, kita kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama dengan dinas pendidikan, dan ditemukan dari sekian yang kita duga, ini ada 4 siswa yang mengalami kesulitan belajar ada 3, kemudian yang di bawah rata-rata kemampuan psikologinya ada 1. Ini kondisi yang ada di sekolah kami. Dan memang yang kesulitan belajar ini membutuhkan perhatian dan motivasi. Jadi memang dari psikolognya ini diutamakan untuk memperhatikan perhatian kita kepada mereka, selalu memotivasi. Dan kami memang di sekolah ini tidak hanya melihat profil siswa dari gaya belajar saja, tetapi kita juga melihat profil siswa dari kebutuhan dasarnya. Siapa siswa yang butuh kasih sayang, siapa siswa yang butuh kebebasan, siapa yang siswa butuh penguasaan. Ini juga oleh teman-teman juga dilakukan asesmen untuk ini. Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang perlakuan kami khusus, tapi alhamdulillah masih bisa dilayani secara umum di dalam kelas. Jadi kami belum sampai menyendirikan mereka, tetapi mereka bergabung dengan teman-teman lainnya. Hanya memang Bapak Ibu guru harus betul-betul memberikan perhatian khusus, kemudian konten yang khusus. Kadang-kadang prosesnya pun juga berbeda dengan teman-teman yang lain, termasuk juga asesmen. Ini sudah pernah kita coba dengan asesmen yang sama, namun hasilnya masih tergolong rendah. Oleh karena itu asesmennya juga oleh teman-teman dibedakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Namun secara umum masih bisa berjalan dengan baik karena sekali lagi kesulitan belajar Bapak. Karena kesulitan belajar ini masih bisa dibantu dengan komunikasi dengan orang tua, kemudian perhatian dan sebagainya. Hanya yang di bawah rata-rata inilah yang butuh khusus, statement khusus, tambahan-tambahan khusus, dan mungkin matrikulasi khusus terkait dengan kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki mereka untuk masuk ke materi-materi selanjutnya. Dan tentunya capaiannya ini otomatis berbeda dengan capaian-capaian yang diperoleh anak-anak yang tidak inklusi. Kemudian untuk yang tahun pelajaran ini nanti, 2023-2024, yang tercatat inklusi kita sudah dapat 1, namun ini
disabilitas kaki, sehingga secara kemampuan tidak ada masalah, otomatis masih bisa kita ajak untuk belajar normal seperti yang lainnya, hanya pada kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan fisik kaki, otomatis ini kita juga harus ada perlakuan-perlakuan khusus, termasuk dengan sarana prasarannya nanti yang kita upayakan untuk memfasilitasi walaupun tidak bisa optimal seperti kalau mereka sekolah di SLB. Begitu Pak, terkait dengan jawaban yang bisa kami berikan, atau mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Ya. Mungkin ada klarifikasi Pak Sidik, monggo. Ya, terima kasih Ibu atas gambaran yang sudah Ibu sampaikan tadi di sekolah SMP 2 Salatiga. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa saya adopsi. Ibu mohon izin nanti saya adopsi di sekolah jika mohon berkenan. Amin, amin. Boleh Bapak, boleh, monggo. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Waskito, ini ada pertanyaan di chat ini. Pertanyaannya di chat ini sepertinya meminta instrumen Bapak, instrumen penilaian. Ada teman yang mungkin bisa membagikan contoh instrumen di chat sini, karena ini tidak untuk dijawab tetapi untuk ditindaklanjuti gitu. Oke, terima kasih. Maka Pak Waskito saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Muji, Pak Sidik, luar biasa. Secara langsung, berkenan nanti bisa merespon lagi. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, saya dari SD Negeri Kubang Kutu 1. Mohon izin teman-teman, saya dicarikan ini dari kota kabupaten mana ya? Ya, dari Cilegon. Oh, luar biasa, dari Jawa Barat. Oke. Yang ingin saya tanyakan mengenai P5. Apa P5 itu harus menghasilkan produk, misalnya membuat prakarya atau sejenisnya, atau hanya karakter sikap yang diterapkan pada peserta didik? Baik, jadi ini untuk yang kedua, penanya kedua Bu, untuk bisa ditanggapi. Kemudian tadi saya lihat sekilas Bu Rifatun tadi juga sudah resen. Nanti setelah Ibu menjawab dari guru di Kubang Kutu ini, Bu Muji nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Bu Rifatun. Demikian Bu Muji, mari. Masih di mute, Bu. Mohon maaf, dari Cilegon, Banten. Salam kenal dari kami SMP 2 dan dari teman-teman guru Salatiga. Terkait dengan P5, kalau kita baca buku petunjuknya, itu cukup jelas bahwa proyek itu hasilnya adalah produk atau aksi. Jadi cukup jelas di sana. Sehingga di dalam pelaksanaan sebuah proyek itu harus ada produk atau juga bisa aksi. Jadi tidak harus produk. Misalkan nih, berdasarkan masalah, karena memang P5 itu harus berangkat dari permasalahan. Kemudian terjadi problem solving, ada pemecahan masalah. Misalkan berdasarkan masalah, sebuah sekolah ini mungkin dirasa kurang bersih misalkan. Kurang bersih, sehingga anak-anak memiliki pemecahan masalah untuk melakukan aksi selama proyek itu melakukan challenge untuk sekolahnya supaya menjadi lebih bersih, lebih asri. Itu juga sudah termasuk proyek P5 yang berupa aksi. Ya, tapi juga bisa berupa produk. Ya, karena produk itu berarti bisa wujudnya cukup jelas. Nah, karena ini sebuah proyek harus menghasilkan aksi atau produk, ini sudah cukup jelas tadi saya jawab. Namun titik beratnya bukan di produk dan bukan di aksinya saja semata-mata. Karena tadi kita adalah berangkat dari sebuah masalah itu kita pecahkan bersama anak-anak, mereka punya ide apa, kemudian diwujudkan dalam suatu produk dan aksi tadi.
ini kita sebut proyek P5. Memang esensinya ada di sana. Selanjutnya, dalam perjalanannya melaksanakan proyek P5, anak-anak melaksanakan proyek P5 mulai dari pemahaman orientasi awal terkait proyeknya, kemudian menentukan proyeknya apa, kemudian mereka mengeksekusi proyeknya apa, kemudian mereka memamerkan hasil proyek atau hasil aksinya. Itu di dalam perjalanannya yang perlu kita kembangkan adalah dimensi P3-nya, dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kalau yang ingin kita kembangkan adalah kemandirian, maka bagaimana step by step atau setiap langkah proyek kita sampai menghasilkan aksi, sampai menghasilkan produk itu, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah menuju pembentukan penguatan sikap mandiri. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan ini yang terus kita diskusikan pada saat kita menyusun modul proyek P5. Begitupun kalau misalkan kita ingin mengembangkan kebinekaan global. Nah, pada saat kita mengembangkan kebinekaan ini, maka di dalam menghasilkan aksi ataupun produk, step by step pelaksanaan P5 dalam satu tema, ini yang akan kita kembangkan kebinekaan nih. Kegiatannya apa ya? Supaya kebinekaan anak-anak ini bisa berkembang. Begitupun tentang cinta dengan sesama. Mungkin sikap gotong royong dan semuanya itu yang harus kita kuatkan. Sekali lagi tujuan P5 adalah menguatkan karakter melalui proyek. Dan proyek ini memang di juknisnya juga cukup jelas, saya ulangi lagi, bahwa setiap proyek itu pasti dituntut untuk menghasilkan sebuah produk atau aksi. Di mana produk dan aksi ini menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan oleh siswa dalam proyeknya. Saya pikir itu Pak Waskito terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bu Muji. Dan kita running lagi, sudah tampil di... sebentar, apakah ada klarifikasi dari Bapak atau Ibu Guru dari Gedung Putu tadi? Yang ini dan nanti ya. Sepertinya cukup Bu Muji. Oh, oke. Oke, cukup. Beliau tidak menyampaikan secara suara begitu. Mungkin cukup di penjelasan dari Bu Muji dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang resen tadi ada Bu Rifatun dari SD Negeri Ledok 2 dan yang tampil di layar saya ada Bu Hidayah ya. Nah, nanti setelah Bu Rifatun bisa lanjut ke Bu Hidayah. Monggo Bu Rifatun. Ya, terima kasih Pak Adi Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Waskito bahwa tadi kami memang terlambat mengikutinya. Sebenarnya saya sudah, karena tadi ada kegiatan bersama Bu Kepala Dinas di UKSW, sehingga kami terlambat. Saya buka di PMM kok juga tidak bisa, akhirnya saya WA, akhirnya bisa masuk. Terima kasih Bu Muji, ilmu yang telah kami peroleh. Dan yang pertama, kami mohon maaf karena kami tadi terlambat. Dan yang berikutnya, jikalau diizinkan, apakah kami bisa apa yang telah diutarakan oleh Bu Muji tadi, istilahnya PowerPoint-nya bisa kami terima sehingga kami bisa mempelajari lagi. Yang kedua, bahwa sekolah kami bukan sekolah penggerak dan beberapa guru kami istilahnya baru belajar untuk menjadi calon guru penggerak. Dan sementara ini di sekolah kami kan seperti sekolah-sekolah yang lain bahwa yang baru melaksanakan kurikulum Merdeka ini baru kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk masalah P5, mohon maaf karena keterbatasan kami dan kemampuan kami dan juga ilmu yang kami peroleh ini hanya istilahnya dangkal, apakah P5 ini harus dipamerkan atau digelar sehingga nanti orang tua itu merasa puas. Yang berikutnya, kalau kami lihat tadi bahwa untuk laporan pendidikan P5 ini dengan rapot, ini berdiri sendiri-sendiri, ataukah rapotnya sendiri, P5-nya sendirilah. Ini kami mohon untuk bisa dijelaskan karena mohon maaf, karena kami tadi itu terlambat untuk mengikutinya.
Terima kasih. Sekian. Dan mohon maaf jika mungkin kami sudah diterangkan kok bertanya lagi karena keterlambatan kami. Terima kasih, saya kembalikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi oleh Bu Muji ya? Baik. Terima kasih Bu Rifatun, senior saya ini Bu Rifatun. Assalamualaikum Bu Rifatun. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Rifatun tadi, apakah P5 ini harus ditutup dengan gelar karya? Sebenarnya tidak wajib, Ibu. Gelar karya itu bukan suatu kewajiban. Namun esensinya sebenarnya di dalam gelar karya itu adalah memamerkan hasil karya siswa yang dibuat dalam sebuah proyek untuk memberikan apresiasi kepada anak supaya memiliki motivasi, kebanggaan, karya saya sudah dipamerkan, dilihat orang tua, dilihat teman saya, itu yang pertama. Yang kedua, melatih mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dengan mereka itu membuat, dipamerkan, dengan namanya dia atau kelompoknya dia, maka otomatis ini menghindarkan diri dari plagiasi. Otomatis kalau saya berani memamerkan, otomatis saya berani bertanggung jawab, saya beri nama Mujiati, ya ini memang karya saya gitu. Nah ini salah satu bentuk juga melatih mereka. Yang ketiga, ini salah satu bentuk wujud mengkomunikasikan hasil karya. Jadi mereka mengkomunikasikan hasil karyanya sehingga akan sangat lebih baik jika P5 itu ditutup dengan gelar karya. Menggelar karya mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk apresiasi, dan sebagai bentuk sarana untuk mengkomunikasikan karya mereka. Itu Ibu terkait dengan apakah gelar karya itu harus, menurut kami memang tidak wajib, karena memang begitu menghasilkan aksi dan produk itu tidak wajib, namun bagaimana kita memberi apresiasi mereka. Karena karya-karya mereka ini bisa jadi ada yang sifatnya kadaluarsa. Misalkan menghasilkan masakan, menghasilkan sebuah karya lukisan di kertas, itu kan kadang-kadang kadaluarsa. Harus segera kita komunikasikan, segera kita dokumentasikan, segera kita pamerkan gitu. Selanjutnya, apakah harus mahal? Tidak. Gelar karya bisa digelar secara sederhana. Dan kami sebenarnya untuk P5 yang keempat itu mencoba memberikan contoh bagaimana gelar karya itu yang tidak terlalu mahal, tidak harus membutuhkan tenda, tidak harus membutuhkan panggung, namun cukup dengan mereka presentasi, kemudian kita videokan, kemudian kita upload di YouTube, atau mungkin live streaming, Ibu. Jadi divideokan, live streaming, orang tua bisa melihat dari mana saja, kapan saja gitu. Nah ini juga merupakan upaya-upaya bagaimana kita efisiensi anggaran, karena gelar karya tidak harus pakai panggung. Kalau memang karya itu tidak ada yang dipentaskan di panggung, kan berarti tidak perlu panggung. Ya, jadi bisa jadi karya-karya mereka pada satu tema itu tidak ada yang bisa ditunjukkan di panggung, tetapi hanya di meja, kemudian di gadget atau mungkin di komputer, maka kita tidak perlu panggung, tidak perlu sound system, misalkan demikian. Jadi kita untuk gelar karya ini memang keluhannya adalah mahal, maka kita coba sebenarnya memberi contoh bagaimana gelar karya yang tidak mahal. Jadi lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube dengan cara di video dan di-upload. Itu Ibu, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan materi. Oke, nanti kita share di chat materi, nanti Bu Anita bisa share PDF materi yang tadi supaya ringan, maka kita kemas dalam bentuk PDF, kita share di chat. Kemudian yang ketiga terkait dengan rapot. Rapot ini memang berdiri sendiri, rapot P5 Ibu, tetapi untuk kemasannya boleh kita kemas jadi satu. Ini contohnya. Jadi di dalam rapot anak-anak ini ada rapot P5-nya. Nah, saya beri contoh dalam bentuk filenya. Saya akan share screen. Saya akan share screen. Contoh rapat P5-nya.
Saya bukanya dulu. Nah, ini adalah contoh rapot P5, Ibu. Jadi, kita menggunakan e-rapot, Bapak Ibu, yang terhubung dari kementerian. Nanti kita harus menginput apa temanya, apa judulnya, apa dimensinya, kemudian apa diferensiasinya kita input. Nanti secara otomatis rapot itu akan muncul seperti ini. Jadi dari input yang kita masukkan akan muncul dimensi yang kita sudah masukkan, subelemen yang kita masukkan di apa namanya input rapot P5 otomatis akan muncul seperti ini. Memang cukup banyak, lembarannya cukup banyak, Bu Rifatun. Ini contoh rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 7. Ini bagaimana deskripsi Be Mindful Everyday itu apa, kemudian Salatiga Kelangenan Ningati itu apa. Kemudian ini halaman yang kedua, menunjukkan proyek yang ketiga, proyek yang keempat, kemudian ditandatangani oleh wali kelasnya. Dan ini adalah hasil perolehannya, nilainya. Kalau kita katakan nilainya atau capaiannya. Bahwa untuk merawat diri secara fisik, mereka sudah berkembang sesuai harapan. Untuk mengenal kualitas dan minat diri, untuk mengembangkan mandiri, sudah berkembang sesuai harapan. Ini proyek yang pertama. Dan deskripsinya, catatan prosesnya ada di sini, misalkan memiliki kemampuan yang baik, terutama mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani. Nah, ini juga hasil dari proses mereka. Ini contoh perolehan untuk yang kedua, ini contoh perolehan untuk yang ketiga. Semakin banyak dimensi yang ingin kita kembangkan, subelemen yang kita pilih semakin banyak, maka semakin panjang rapotnya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi semakin banyak dimensi maupun sub-elemen yang ingin kita kembangkan, maka semakin banyak pula deskripsi yang harus kita input, dan rapotnya pun juga lebih panjang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi lebih panjang yang harus kita cetak. Nah, ini halaman 5. Jadi ada 6 halaman, Bu Rifatun. Ini kami 4 kali proyek dengan beberapa diferensiasi, ada 4 halaman, apalagi kita juga memberikan portofolionya. Jadi portofolionya ini proyek pertama, proyek kedua, ini kalau di-scan menunjukkan apa yang dia lakukan atau siswa yang apa yang dilakukan siswa selama melaksanakan proyek, dan terutama adalah hasilnya. Ini yang ketiga dan keempat. Ini contoh rapotnya, Bu Rifatun, dan kita print. Dan ini butuh energi tersendiri, Bapak Ibu, terutama yang ada ini portofolionya, ini energinya sungguh luar biasa. Harus ada penyimpanan data dan sebagainya. Harus jeli juga. Anak ini proyeknya apa? Anak ini proyeknya apa? Ini butuh kejelian juga. Dan inovasi kami ada di sini. Kalau di rapot P5 ini karena sudah e-rapot, tergantung Bapak Ibu memilih dimensi dan sub-elemen maupun elemen yang kita kembangkan. Saya pikir itu, Pak Waskito, yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Rifatun. Saya kembalikan lagi atau mungkin ada klarifikasi dari Bu Rifatun. Monggo. Terima kasih Bu Muji, sudah amat sangat jelas sekali atas penjelasannya, dan sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk bisa mengikuti webinar di siang ini untuk SMP 2. Saya kembalikan Pak Adi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rifatun. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bu Muji tadi berkenaan dengan gelar karya tidak harus selalu mahal. Mungkin nanti di sisa-sisa waktu yang ada ketika kami ada kesempatan untuk sharing apa yang dijelaskan Bu Muji, bahwa gelar karya bisa dengan perform anak-anak presentasi di streaming dan yang lain. Kami ada tautan link YouTube-nya. Iya. Mungkin Bu Anita atau Pak Bu Kris bisa menunjukkan cuplikan video kecil terkait dengan gelar karya digital kita, Pak. Oke. Silakan mungkin. Baik.
Kalau belum, ini punya saya juga terbuka? Atau saya yang share? Bu Muji tidak apa-apa? Oh, saya share mohon izin Mulai dari zaman kita mengidentifikasi dulu, terus masuk pembelajaran, sudah kita melakukan asesmen, yaitu asesmen pada permulaan, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Untuk P5 ini kami sudah juga melakukan setiap hari Sabtu itu kami mengadakan sesuai bakat dan minat masing-masing siswa ya, masing-masing siswa. Jadi saya bingung itu bagaimana cara saya memblok-blok P5-nya ini, elemen-elemen yang ada di P5, begitu ya. Terus perbedaan P5 dengan P3 itu apa saja yang dilakukan dalam P3-nya dengan P5-nya? Itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hidayah. Ternyata juga dari pulau seberang di Sulawesi Tenggara, Konawe, begitu ya. Bu Muji, ada beberapa pertanyaan dari beliau berkenaan dengan diferensiasinya, bagaimana dengan perbedaan P5 P3-nya seperti itu. Monggo waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bu Muji untuk menjawab pertanyaan dari Bu Hidayah. Terima kasih Bu Hidayah, salam kenal dari kami Pulau Jawa Tengah, Bu Hidayah. Baik. Sulawesi Tenggara, Bu. Sulawesi Tenggara, ya. Salam kenal kami dari Salatiga, Jawa Tengah, Ibu. Ya. Iya, makasih. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu, tahu informasi ini dari mana, Ibu? Saya webinarnya ikut baru kemarin kami mengaktifkan akun Belajar ID, ya Bu ya. Berarti dari PMM-nya. Baru 2 minggu ya. Ini menggunakan di sekolah kami kan. Selama ini kami buta masalah akun Belajar ID ini. Jadi kemarin kami mengundang pemateri untuk mengaktifkan akun Belajar ID. Makanya saya mendaftar di akun Belajar ID webinarnya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Bu Hidayah, terkait dengan pertanyaan Ibu, saya jawab dulu dari yang apa bedanya sih P3 dengan P5 gitu nggih. P3 itu adalah harapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau kompetensi karakter ya, kompetensi non kognitif atau karakter siswa yang menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini bisa kita kuatkan melalui mata pelajaran atau melalui kegiatan P5. Jadi pada saat kita menguatkan kemandirian, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, cinta terhadap ciptaan Tuhan, itu pada mata pelajaran, itu juga boleh, Ibu. Itu berarti kita mengintegrasikan P3, profil pelajar Pancasilanya, pada setiap kali kita mengajar mata pelajaran kita atau tema kita, untuk mata pelajaran atau kita sebagai guru kelas. Maka kita bicara P3 itu. Jadi, profil pelajar Pancasilanya, karakternya, bahwa karakter anak-anak ini diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang tertuang di dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Nah, tapi pada saat itu, modul yang kami buat itu apa berbeda juga ya, Bu? Saya lanjutkan dulu nggih, Bu. Nanti modulnya kalau untuk mata pelajaran otomatis sifatnya mengintegrasikan. Jadi ada pengembangan karakter di dalam mata pelajaran kita. Namun jika kita ingin menguatkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini di dalam kegiatan kokurikuler, maka kita sebut proyek penguatan P3. Nah, ini otomatis berbeda. Kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kokurikuler. Kalau integrasi P3 dalam mata pelajaran itu berarti intrakurikuler. Nah, kalau kokurikuler ini sudah ada panduannya tersendiri. Bagaimana melaksanakan P5.
tahap anak-anak awal apa, di tahap di tengah apa, tes diagnostiknya bagaimana, sampai mereka melakukan eksekusi atau aksi nyata terkait dengan proyek yang mereka rencanakan. Namun di dalam seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam melaksanakan proyek ini tetap yang kita kuatkan adalah P3-nya. Namun porsi waktu dan porsi perhatiannya untuk penguatan P5 dibandingkan di intra dan co-kurikuler untuk kurikulum merdeka ini porsinya lebih banyak di P5. Karena 30% sendiri waktu efektif kita untuk pengembangan P5. Karena memang yang dirubah adalah karakter, maka butuh waktu yang cukup panjang. Karena kegiatannya strateginya melalui proyek, maka otomatis membutuhkan waktu panjang karena butuh perencanaan, kemudian perencanaan dan aksi nyata tadi. Ini perbedaan P3 dan P5. Jadi kalau P5 pasti P3, kalau P3 belum tentu kita melaksanakan P5 karena P5 pasti co-kurikuler. Kemudian tentang pembagian waktu, Ibu, memang ada pilihannya itu untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini boleh blok. Ngeblok itu artinya kita 2 minggu waktu kita hanya untuk melaksanakan P5. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu. Ini memang untuk P5 dengan tema ini, kemudian judulnya apa, elemen yang kita kembangkan apa. Nah ini berarti blok. 3 minggu hanya melaksanakan proyek itu. Sehingga tidak ada pelajaran, tidak ada mata pelajaran intrakurikuler. Karena co-kurikulernya dikumpulkan menjadi satu dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Lalu ada juga yang sifatnya reguler harian. Setiap hari ada jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalkan diletakkan di jam terakhir atau jam pertama, boleh. Itu setiap hari. Yang penting jumlah jamnya dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih 30% hari efektif. Lalu ada juga yang reguler setiap hari misalkan setiap hari Kamis, baik itu minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, itu agendanya atau strukturnya adalah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu juga boleh. Nah, pembagian waktu itu harus direlevansikan sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Misal nih, Ibu mau melakukan proyek dengan ada masalah, misalkan sekolah kita gersang. Nah, otomatis proyeknya menanam misalkan. Nah, karena prosesnya menanam itu butuh waktu yang panjang. Nah, ini tidak cocok kalau sistemnya blok. Cocoknya adalah mungkin reguler harian karena harus menyiram, harus merawat, dan sebagainya. Nah, ini otomatis cocoknya setiap hari. Bisa jadi proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga sistemnya berbeda. Yang penting tadi Ibu, akumulasi 1 tahun waktunya berapa. Namun ada proyek yang harus ngeblok, misalkan menghasilkan sebuah karya prakarya, misalkan kayak kemarin anak-anak kami rekayasa teknologi, cinta lingkungan, menghasilkan karya membuat ini miniatur rumah efisiensi tenaga listrik menggunakan tenaga surya, sampai lampunya di miniatur rumah itu menyala. Nah ini otomatis kalau setiap hari, jangan-jangan ini karyanya itu baru dapat sedikit selesai, nanti karyanya rusak dan sebagainya. Sehingga ini cocoknya ya ngeblok. Contoh lagi misalkan membuat pupuk, Ibu. Membuat pupuk itu kan waktunya panjang itu. Nah itu tidak cocok ngeblok, cocoknya reguler, mungkin setiap Sabtu atau setiap Kamis atau setiap Senin dan sebagainya. Jadi tergantung aksi atau produk yang ingin kita kembangkan. Selanjutnya untuk di SLB ini harus memperhatikan juga ketunaan Ibu, otomatis diferensiasinya harus memperhatikan juga kebutuhan anak-anak. Mungkin tidak bisa luas seperti sekolah umum, namun tetap memperhatikan ketunaan yang mereka miliki sehingga diferensiasinya disesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita. Saya pikir itu jawaban kami. Ini lagi tadi kemarin saya bertanya tentang P5 ya Bu, tentang keterampilan. Anak-anak kami itu kan menghasilkan keterampilan yang membuat tanya enggak masuk di P5 ya. Oke. Baik.
kita harus bisa membedakan mana prakarya, mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau prakarya itu tahapannya tidak usah perencanaan, anak-anak tidak harus merencanakan sendiri proyeknya. Namun guru langsung bisa memberikan tugas atau penugasan anak-anak, kita akan membuat misalkan taplak atau mungkin keset gitu. Dengan alat yang sama dan sebagainya tanpa anak-anak merencanakan sendiri. Nah, tapi kalau proyek itu bedanya anak-anak merencanakan sendiri berdasarkan orientasi yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi kita mengorientasi tentang tema kita, tentang dimensi yang ingin kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, kemudian kita orientasi tentang konten-konten yang akan kita kembangkan di proyek itu, anak-anak nanti secara mandiri merumuskan rencana proyeknya. Karena mereka secara mandiri menentukan rencana proyeknya, nanti masing-masing siswa atau masing-masing kelompok, ini otomatis proyeknya akan berbeda-beda. Capaian tujuan produk dan aksinya itu otomatis akan berbeda-beda. Nah, itu Ibu. Kemudian kalau prakarya, itu yang dipentingkan adalah produknya. Produknya harus sesuai dengan konsep-konsep prosedur untuk pembuatan produk tersebut, itu kalau prakarya. Namun kalau P5 yang sangat dipentingkan itu adalah bagaimana kita menguatkan karakter yang ingin kita kembangkan itu tadi. Kalau kemandirian, sekali lagi, menghasilkan produk itu adalah sarananya. Jadi mobilnya untuk mencapai atau jalan untuk mencapai, mereka untuk kuat. Jadi agak berbeda memang prakarya dengan proyek P5 ini. Saya pikir itu, Ibu. Rapor pendidikan tadi, Bu, yang dibahas tadi ada tentang rapor pendidikan. Itu cara menilainya bagaimana? Yang dari P5 atau bagaimana? Yang rapor pendidikan tadi. Ibu, rapor pendidikan itu untuk karakter diperoleh dari survei karakter. Dimana? Ya, dari survei karakter. Namun, siswa kita bisa memberikan respon terhadap survei karakter itu kan sesuai yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia alami. Pada saat kita berproses dengan P5 ini dengan baik, karakter-karakter yang kita kembangkan itu baik, prosesnya itu baik, otomatis siswa akan merasakan bagaimana kemandirian di sekolah, mereka akan merasakan bagaimana kegotong royongan di sekolah, mereka akan merasakan bagaimana sekolah mengembangkan berpikir kritis, berpikir kreatif. Otomatis saat merespon survei karakter, mereka akan menjawab sesuai yang dia alami dan lakukan di sekolah itu. Jika sekolah itu tidak mengembangkan karakter-karakter yang sesuai dengan survei itu, maka pasti skornya akan rendah, karena dia tidak mengalami, tidak melihat, begitu. Namun pada saat itu sudah kita kembangkan di sekolah, otomatis pada saat mengisi survei karakter, respon yang dia berikan itu seperti yang dia alami dan dia lihat dan dia dengar pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan karakter atau penguatan karakter, salah satunya melalui P5 ini. Pada saat P5-nya memang sudah mengembangkan karakter berpikir kritis dan kreatif, pasti dia akan memberikan skor yang tinggi untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Namun kalau di sekolahnya tidak ada pengembangan potensi kreativitas dan pendalar kritis, pasti siswanya akan menjawab dengan skor yang rendah. Karena memang dia tidak pernah mengalami atau dia tidak pernah melihat itu. Saya pikir itu, Ibu, terkait dengan rapat pendidikan. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Muji, terima kasih Bu Dea. Tetap semangat ya. Ibu ini dari SD, SMP, SMA? SDLB, SMP LB dengan SMA LB satu atap. Oh, satu atap SMP LB. Luar biasa Bu Dea ini semangatnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami percaya ada banyak hal tentu yang masih ingin ditanyakan, bertukar pikiran, beradu gagasan juga barangkali. Namun waktu membatasi, kami tetap membuka ruang untuk berdiskusi dalam kegiatan-kegiatan di luar forum webinar ini, dan mungkin kami juga akan
membuka ruang, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk memberikan usulan-usulan kepada kami dalam menyampaikan topik-topik apa yang barangkali bisa kami fasilitasi dalam penyelenggaraan webinar seri selanjutnya seperti itu. Kami juga sekali lagi nanti sangat berharap kegiatan ini tetap berlangsung dengan optimal dan berkelanjutan. Maka di akhir sesi ini, sebelum kami tutup, barangkali ada sebuah kesimpulan atau penguatan dari Bu Muji untuk semakin memberikan kita semangat melaksanakan pembelajaran di sekolah. Closing Bu Muji, sebelum nanti akan kami tutup bersama. Oke, closingnya sederhana. Pada saat kita mau refleksi dan mau belajar, insya Allah kesulitan yang ada di depan kita akan bisa teratasi. Dan yang kedua, dengan P5 ini ternyata kita mampu mengembangkan potensi-potensi siswa yang tadinya tidak terlihat akan menjadi terlihat. Itu Pak Waskito. Baik, terima kasih Bu Muji. Jadi hari ini kita semakin tercerahkan bahwa P5 dalam implementasi kurikulum merdeka bukan opsional, pilihan dilakukan atau tidak, tapi memang sebuah bagian integral dari pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, nanti dalam melaksanakan P5, Bapak Ibu dari latar belakang mapel apapun harus lebih siap dan semua harus dalam tim yang kuat menyukseskan kegiatan dalam implementasi P5 ini. Tentunya di sesi ini kami sebelum menutup kami ingin menyapa beberapa rekan-rekan kami yang jujur kami cukup takjub dan appreciate bahwa di tengah-tengah kami ini bergabung ada Bu Ade dari Padang Pariaman Sumatera Barat, ada Pak Azari dari Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, ada Bu Berdaleni Siregar dari Lubuk Pakam, ada dari Bu Asniar dari Maramo Utara, Pak Iskandar dari Bulu Bonggu, dan ada Ibu Ade Yoba dari Padang, tadi sudah kami sebutkan, dari Padang Pariaman Sumatera Barat, dan tentu kami juga ingin menyapa rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga tergabung di sini. Ada Pak Kolit, ada tadi Bu Ratna Diana, ada Bu Yohana, ada Pak Hendro, dan tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kami sekali lagi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada dua narasumber yang luar biasa hari ini. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu. Ucapan apresiasi yang luar biasa juga kita sampaikan kepada seluruh peserta yang telah bersama-sama dalam kegiatan webinar dari kita pada siang kali ini, dan semoga nanti kita kembali bertemu pada seri webinar Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Salatiga pada sesi selanjutnya. Kami yang mengantarkan kegiatan ini, apabila ada banyak hal yang kurang berkenan, tutur kata, sikap yang tidak berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Mohon maaf, mohon izin undur diri, kami akhiri. Oh iya, diingatkan teman-teman Bapak Ibu, mohon izin yuk sebelum kita akhiri sesi dokumentasi. Ya, teman-teman panitia boleh kita dibantu. Bapak Ibu yang mungkin masih off cam, boleh dihidupkan kembali HP-nya. Kebersamaan ini akan terasa semakin indah manakala kita bisa mendokumentasikannya secara bersama-sama begitu. Ya. Baru kelihatan ini ada Pak Warto dari SMP Raden Paku juga. Ya, mari silakan teman-teman untuk membantu pendokumentasiannya. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut bergabung. Baik, berfungsi Pak Mas, mohon izin untuk mengambil foto di sesi ini. Layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Bu Anis, Bu Lisa, kelihatan. 1, 2, 3. Dan terakhir layar keempat 1, 2, 3. Ya, saya kembalikan pada Pak Waskito.
Terima kasih Bu Anita dan teman-teman tim yang luar biasa. Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi, sertifikat untuk kegiatan ini akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Kami undur diri dari webinar kali ini. Saat bertemu kembali dengan event selanjutnya. Salam hormat dari kami. Salam sehat tanpa obat. Salam prima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muji, terima kasih Pak Waskito, sukses selalu. Terima kasih Pak Waskito, luar biasa. Terima kasih. Oh, ada Bu Tere juga. Pamit ya. Ada Bu Rifatun ya. Ada Bu Yohana, Bu Yohana trouble di kamera. Ada Bu Yuli juga loh Pak. Bu Yuli, ya Allah Ibu, Bu Yuli ini Bapak Ibu, beliau ini fasilitator sekolah penggerak juga. Ada ini rekan kami Pak Huda juga, luar biasa. Ini jangan-jangan menjadi rapat MKKS Bu Muji. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin undur diri, kami matikan rekaman.